Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Gimana ya maksudnya dan caranya gimana? Yuk langsung kita simak penjelasannya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang statistika, yaitu mengenai tentang pengurutan data, membuat tabel, dan membuat diagram batang. Gimana ya caranya? Yuk langsung kita masuk ke contoh soal aja ya. Yang pertama, di situ ada contoh soal. Berikut ini adalah data nilai belajar kelompok belajar ceria. Jadi kalau kita belajar tentang statistika itu erat hubungannya dengan data, pengumpulan data, penyajian data, kayak gitu ya. Oke, di sini ada nilai matematika dari kelompok belajar ceria nih. Nah, kelompok belajar ceria ini ada 15 orang. Nah, 15 orang itu nilai matematikanya macam-macam. Ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 8, 4, 2, 9, 2, 7, 8, 3, 8, 3, 8, 7, 5, 3. Oke. Nah, dari data-data ini, data nilai matematika ke-15 orang siswa ini, yang A itu kita disuruh mengurutkan data nilai ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi pengurutan data itu ada dua, dari yang terkecil ke yang terbesar, atau bisa juga dari yang terbesar ke yang terkecil, kayak gitu. Oke, kita langsung kerjakan yang A ya. Di sini kan kita akan mengurutkan data dari yang terkecil yang terbesar. Data yang mana yang kita urutin? Ya data yang ini, data nilai siswa ini yang kita urutin. Yuk kita lihat di sini. Data matematika siswa kelompok belajar ceria ini kira-kira yang paling kecil yang mana ya? Yang paling kecil berapa tuh? Iya, yang paling kecil itu 2. Berarti yang mana nih 2-nya? 2 yang ini nih kecil nih. Nah, kita tandain. Sebisa mungkin kita tandain ya, biar yang udah kita tulis nggak kita tulis lagi ya. 2 kita tulis, kemudian ada 2 lagi nggak di sini? Ada nih yang sebelah sini. Kalau 2-nya ada 2 gimana? Ya udah kita tulis semua. Kita tandain juga nih yang sebelah sini. 2 juga kita tulis lagi karena 2-nya tadi ada 2 ya. Terus abis 2 angka berapa lagi yang kecil? Nilainya yang lebih kecil mana lagi? 2-nya udah nggak ada ya. Udah selesai ya kita tulisnya ya, udah habis ya. Ada lagi? Iya, angka 3 nih, angka 3 di sini. Angka 3 ada berapa ya? Nih yang mendapat nilai 3 ada 2 nih. Jadi, ada 3 malahan. Kita tandain di sini yang punya nilai 3 ada 3 juga. Kita tulis dia 3-3-nya. 3 kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah nilai 3, nilai berapa lagi ya yang lebih besar dari 3? Ada nilai 4 nih. Yang mendapatkan nilai 4 itu adalah sebanyak 1 orang. Oke, kita tuliskan di bawahnya sini. Boleh saja kalian tuliskan di sampingnya, boleh juga nggak masalah. Ini saya tulis di bawahnya biar lebih rapi dan lebih gampang nanti kita ngitungnya, kayak gitu ya. Oke, 4. Ada lagi nggak 4? Nggak ada. Habis 4, berapa lagi nih yang lebih gede? 5. 5-nya ada berapa di sini? Ada 1 ya. Iya, 5-nya ada 1. Jadi 5-nya kita tulis 1 kali aja karena dia cuma 1. Lanjut, 6. 6 ada nggak sih 6? Nggak ada. Kalau dia 6 nggak ada ya nggak usah ditulis kayak gitu. Kita cuma nulis yang ada aja. Lanjut, berapa yang ada nih? 7. 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. 7-nya ada 3. Berarti ya kita tulis 3 kali 7-nya. 7. Lanjut. Abis angka 7, berapa lagi nih yang lebih besar ya? Atau nilainya yang lebih gede? 8. 8-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya udah kita tulis 4 kali 8-nya. 1, 2, 3, 4. Terus angka berapa lagi yang belum kita tulis? Ini nih 9 nih. 9 belum kita tulis. Di 9 kita tulis dari sini. Karena pas nih abis 8 urutannya itu yang lebih besar dari 8 yaitu 9. Jadi 9 kita tulis di sini. Oke, udah kita tulis semua belum ya angka-angka yang di sebelah sini? Coba kita lihat nih, tanda-tanda ini berfungsi untuk kita ngecek angkanya udah kita tulis semua apa belum. Oke, ini semua udah kita tandai nih. Terus angka yang udah kita tulis kembali itu harus sama ya jumlahnya dengan yang ada di soal. Coba di soal ada berapa nih jumlah angkanya ya? Ada berapa datanya maksud saya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 5 kali 3, 15. Sudah sama ya datanya ya. Oke, berarti udah pas nih, udah lengkap data yang kita tulis. Sehingga urutan data pada nomor 1 dari terkecil terbesar yaitu yang ini. Oke, lanjut kita mau jawab yang B
B. Yang B itu sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, data yang mana yang mau kita bentuk? Data yang ini nih, data yang di soal. Tapi biar kalian lebih gampang membuat tabelnya, saya sarankan kalian gunakan data yang udah diurutkan, kayak gitu ya. Jadi dalam mengurutkan kalian nggak boleh salah, karena nanti data urutan itu akan kita bentuk jadi tabel dan akan kita bentuk juga menjadi diagram batang. Nah, jadi yang B ini kita akan membentuk tabel ya. Tabel itu bentuknya seperti ini. Nah, tabel itu ada yang terdiri dari 2 komponen, ada yang 3 komponen. Jadi di sini yang tabel yang saya buat itu ada 3 komponen ya, yakni tentang datanya. Datanya itu tadi kan berisi tentang nilai matematika, berarti di sini saya tulis kolom yang pertama tentang nilai matematika. Kalau misalnya datanya itu berisi tentang tinggi badan, ya udah berarti kolom pertama ini kita tulis di judul ini yaitu tinggi badan, kayak gitu ya. Kemudian unsur yang ketiga di sini pada tabel saya tuliskan di sini turus ya. Turus itu yang gimana? Turus itu jumlah datanya tapi dituliskan dalam bentuk kayak lidi gitu ya. Nah, lanjut untuk jumlah siswa, ini ya jumlah siswa yang mendapatkan nilai tertentu pada data tersebut gitu ya. Oke, kita langsung lanjutkan. Oke, yang A tadi di sini udah saya pindahkan ke sini ya, udah saya rapikan. Ini yang A tadi kan adalah data-data yang sudah kita urutkan. Nah, jadi tipsnya untuk kalian membuat tabel itu kalian gunakan data yang sudah terurut gitu ya, agar kalian lebih mudah dan tidak sulit dalam membuat tabel. Oke, yuk langsung kita lihat di sini. Nilai matematika yang paling rendah di sini angka berapa nih dia? Angka 2 ya. Ya udah kita tulis di sini angka 2. Karena saya dapat dari sini. Oke, kita lihat di sini. Jumlah siswa yang dapat angka 2 ada berapa orang? 1, 2. Nah, kebetulan sama, dapatnya ada 2 orang juga. Lanjut, turusnya gimana ngisinya? Turus itu bergantung pada ini ngisinya. Ini kan ada 2 siswa kan yang mendapatkan nilai 2, kebetulan sama di sini. Nah, turusnya itu kita nulisnya 2 juga, tapi dia bentuknya kayak lidi. Jadi gini, 1, 2, kayak gitu. Ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi. Angka berapa lagi ini? Atau nilai berapa nih yang diperoleh siswa? Angka 3 nih. Jadi di sini kita tulis 3. Oke. 3. Berapa orang yang dapat nilai 3? 1, 2, 3. Kebetulan sama lagi nih di sini. Ya udah kita tulis di sini 3. Terus turusnya gimana? Ingat, turus itu mengikuti jumlah siswanya 3. Jadi ya udah kita tulis lidinya ada 3. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nilainya berapa lagi nih? 4. Yuk kita hitung. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai 4 ada berapa? Ada 1 cumanan. Jadi jumlah siswanya kita tulis 1 di sini kayak gitu. Turusnya gimana? Turusnya mengikuti di sini karena cuma 1, ya udah lidinya cuma 1 aja. Kayak gitu. Lanjut 5. Ada berapa siswa yang dapat angka 5? Cuman ada 1 siswa. Ya udah kita tulis 1. Turusnya juga begitu, 1. Lanjut, ada 6 ada nggak? Nggak ada. Adanya 7. Ya udah 7. Kita tulis 7 di sini. 7. Yang dapat nilai 7 ada berapa orang? 1, 2, 3. Berarti yang di jumlah siswa kita tulis 3. Nah, turusnya gimana? Ya udah turusnya ngikutin ini. Berarti lidinya ada 3 dia. 1, 2, 3 kayak gitu ya. Lanjut. Habis nilai 7 nilai berapa lagi? Nilai 8. 8 yang dapat nilai 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berarti di sebelah sininya 4 kayak gitu. Turusnya gimana? Ya udah turusnya ngikutin ini. 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Lanjut 9. Kalau 9 kayak gini. Ya udah 9. Yang dapat nilai 9 ada berapa orang? Ada 1. Turusnya gimana? Ya udah turut ikut. Nah, dalam penulisan turus ini ada syaratnya ya, atau ada caranya. Kalau nulis turus 1 ya kayak gini tadi kan. Kalau 2 gimana? Seperti ini. 3 kayak gini, lidinya ada 3. 4 ya udah lidinya ada 4. Kalau 5 gimana? Kalau 5 lidinya ada 5 tapi satunya kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Kalau 6 gimana? 6 kayak gini. Kalau 7 gimana? 7 begini. Ini 7. Kalau 8 gimana? Ya udah tambahin. Kalau 9 gimana? Kayak gini. Kalau 10 nih kayak gini. Jadi ada 2 kelompok lidi tapi satunya itu kayak untuk ngiket gitu ya, tapi secara diagonal dia. Jadi setiap ada 5 lidi tuh diikat, tapi diikatnya secara diagonal kayak gitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut yang C. Kita tadi yang C mau buat grafik
ya, atau kita mau buat diagram batangnya. Oke, yang C di sini kita mau buat diagram batang. Jadi langkah pertama kita buat diagram batang itu kita buat 2 garis ya. Yang pertama itu mendatar, yang kedua itu dia vertikal atau dia berdiri kayak gini. Nah, yang mendatar ini kita isi sebagai data nih, data yang kita bicarakan atau data yang sedang kita olah ya di sini ya. Nah, data yang sedang kita bicarakan dalam soal nomor 1 itu kan tentang nilai matematika. Ya udah, berarti yang mendatar ini namanya garis nilai matematika. Ya, dia akan menjelaskan tentang nilai matematika. Kemudian yang vertikal atau yang berdiri ini sebagai kita buat tabel. Tadi kan tabel kan ada 3 unsur kan. Yang pertama ada nilai matematika, terus sebelahnya jumlah siswa. Nah sebelah jumlah siswanya itulah kita taruh di sebelah sini. Oke, lanjut ya. Nah, nilai matematikanya ini ya udah kita isi. Tadi nilainya ada berapa aja sih? Ada ini nih, tadi udah saya tulis ya di sebelah sini ya. Ada 2, kemudian 3 ya kan? Kemudian ada 4, 5, 7, 8, 9 kayak gitu ya. Nah, jumlah siswanya itu kita lihat lagi nih kalau misalnya lupa kalian. Nah, kita lihat nih jumlah siswanya di sini. Jumlah siswanya tadi kan maksimum itu ada 4 kan ya. Berarti kita buat garis yang berdiri tadi atau yang vertikal itu kita buat angka berurutan dari 1 sampai 4. Lebih boleh nggak? Ya boleh aja, yang penting ada angka 4-nya kayak gitu. Dan buatnya harus berurutan ya, dari 0 dan seterusnya kayak gitu. Ini 0, 0-nya berada di sini ya. 0-nya di sini, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 deh, karena masih muat ya di sini. Lanjut, yuk kita buat nih diagram batangnya. Angka 2, maksudnya nilai 2 itu di sini ada berapa ya? 1, 2. Ya udah, karena ada 2, jadi kita buat deh batangnya setinggi 2. Gitu. Udah ya. Lanjut, angka 3 ada berapa sih? 1, 2, 3. Ya udah, kita buat deh setinggi 3. Lanjut, angka 4 atau nilai 4 di sini ada berapa? Ada 1. Ya udah, kita buat deh setinggi 1. Lanjut, 5 ada berapa? 5 juga ada 1. Ya udah, kita buat dia setinggi 1. Lanjut, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 7-nya kita buat setinggi 3. Pinter. Oke, nanti kalian buatnya pakai penggaris ya, biar lurus. Lanjut, 8-nya ada 4. Ya udah, karena ada 4 kita buat 8-nya sampai setinggi 4. Lanjut, 9-nya ada 1. Kita buat sampai dia setinggi 1. Oke deh, inilah hasil dari diagram batang pada data nilai matematika kelompok. Udah ya buatnya. Oke, itu tadi penjelasan tentang statistika, yakni mengurutkan data, membuat diagram batang, dan membuat tabel. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.